Oke, Ibu lanjut lagi soal nomor 16. Ya. Nah, sekarang kalau ya perhitungan pH intinya bisa jadi soalnya ini ditanya pH diketahuilah konsentrasi atau sebaliknya ditanya eh, konsentrasi diketahui pH ya. Nah, lanjut ke soal nomor 16. Ya, ini soal tentang larutan buffer ya. Larutan buffer basa dapat dihasilkan dengan cara mencampurkan larutan. Nah, ini kita harus tahu bahwa larutan buffer adalah campuran dari suatu asam lemah dengan garamnya. Atau kalau buffer basa berarti basa lemah dengan garamnya. Nah, sekarang kita mau mengecek apakah dari opsi ini ada yang menghasilkan buffer basa. Tuh. Pertama lihat dari opsi A 1 dan 2 ya, NaHCO3 adalah NaCH3COO adalah senyawa garam ya, dan nomor 2 itu adalah HCN. HCN adalah asam lemah. Tapi keduanya ketika digabungkan bukan menghasilkan buffer karena si garamnya bukan berasal dari asam penyusunnya bukan HCN ya. Jadi ini kan HCN asam lemah bertemu dengan direaksikan dengan NaCH3COO. Ini garam, tapi garamnya harus tersusun dari asam lemah yang sama, sedangkan ini tidak. Ya, maka tidak akan menghasilkan buffer. Yang nomor B, 1 dan 3 ya, yaitu NaCH3COO dengan nomor 3-nya CH3COOH. Nah, ini adalah senyawa garam dan CH3COH adalah asam lemah. Nah, senyawa garam NaCH3COO berasal dari asam lemahnya yang sama dengan penyusun larutan ini. Maka ini adalah campuran yang akan menghasilkan buffer asam. Ya. Tapi di soal ini ditanya buffer basa ya. Jadi nomor B bukan jawaban. Yang C 2 dan 5. 2 itu HCN, 5 itu NH4OH ya. Nah, HCN dan NH4OH keduanya adalah asam lemah dan basa lemah. Maka kalaupun direaksikan, dia tidak akan menghasilkan larutan buffer. Ya, kalau mau menghasilkan larutan buffer harus salah satunya ada yang kuat, ada yang lemah. Seperti itu. Lalu 3 dan 5. Ya, 3 dan 5 itu CH3COOH ya asam lemah dengan NH4OH ya. Sama kedua-duanya adalah asam basa lemah. Jadi tidak bisa. Nah, mungkin nih ada opsi yang kepotong ya jawabannya. Yang bisa akan menghasilkan buffer basa adalah 4 dan 5 nih opsi yang E ya. 4 dan 5. Ya, 4 itu adalah HCl dan 5 itu adalah NH4OH. Nah, HCl asam kuat, NH4OH basa lemah. Nah, kalau dia direaksikan akan menghasilkan buffer nih yang larutan 4 dan 5. Syaratnya apa? Mol yang lemah lebih besar daripada mol yang kuat. Nah, yang lemah di sini adalah NH4OH. Nilai molnya kalau kita hitung konsentrasi dikali volume ya, 0,2 kali 50. Sedangkan kalau HCl nilai molnya 0,1 dikali 50. Nah, di sini terlihat bahwa mol yang basa lemah lebih banyak daripada yang asam kuat, sehingga ketika bereaksi nanti akan menghasilkan larutan buffer. Jadi jawabannya yang E ya. Seperti itu. Nah, sekarang ke soal nomor 18 ya. Nah, ini dia. Nah, sebanyak 20 ml larutan HCOOH atau asam formiat konsentrasi 0,8 direaksikan dengan 20 ml larutan KOH 0,5 molar. Jika Ka diketahui berapa derajat keasaman atau pH-nya.
Nah, di soal buffer dan hidrolisis itu memang tidak diberi keterangan bahwa perhitungannya menggunakan rumus buffer atau perhitungannya menggunakan rumus hidrolisis. Tapi di situ diharapkan kalian bisa menganalisis sendiri dari informasi yang ada di soal. Jadi, untuk mengetahui kira-kira ini rumusnya buffer atau hidrolisis dengan melihat nilai molnya terlebih dahulu. Jadi kalau untuk buffer syaratnya seperti yang tadi, nilai mol yang lemah lebih besar daripada mol yang kuat, ya. Di sini yang asam lemahnya adalah 0,08 ya nilai molnya dikali volumenya, ya. Sedangkan KOH adalah basa kuat, nilai molnya 0,5 dikali 20. Nah, dari hasil perhitungan ini, nilai mol yang lemah lebih banyak daripada mol yang kuat. Maka pada akhir reaksi dia adalah larutan buffer. Buffer apa ini? Karena asamnya lemah, ya, maka dia akan menghasilkan buffer asam. Sehingga kalau ditulis bersama reaksinya, HCOOH tambah KOH sama dengan KHCOO tambah H2O. Ini persamaannya udah setara, jadi tinggal dihitung lanjutannya. Mula-mula reaksi sisa HCOOH sebanyak 16, KOH sebanyak nilai molnya ini 5 kali 2, 10 ya. Lalu sebagai reaksi pembatasnya berarti yang jumlah molnya lebih sedikit ya, KOH yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Jadi nilai mol dia dikali dengan setiap koefisien tulis di barisan reaksi. Ya, maka jadi nilai zat HCOOH yang bereaksi adalah sebanyak 10 milimol, KHCOO juga 10 milimol dan H2O juga. Nah, lalu dia daerah sebelah kiri kita selisih ya. Mula-mula 16 yang bereaksi 10 berarti sisa 6. KOH-nya habis, KHCOO-nya sebanyak 10 milimol. Nah, ini karena terakhirnya di campuran itu adalah buffer ya, karena ada asamnya dan garamnya, maka buffer asam ya. H plus sama dengan akar Ka kali mol asam per mol garam. Ka-nya itu 1 kali 10 pangkat 4. Mol asamnya itu 6 nih. Per mol garamnya 10. Sorry. Nah, ini hasil akhirnya berapa? 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 berarti 10 pangkat min 5 jadinya. Nah, apa satuan molaritasnya? Yaitu M. Lalu setelah itu cari pH min log dari 6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 3. 5 min log 6. Seperti itu ya. Oke, jawabannya berarti yang A. Tuh. Lanjut. Ini sama ya setipe ya. Kalau pasangan larutan yang dapat membentuk larutan hidrolisis, syaratnya mol yang asam ataupun basa, kuat ataupun lemah, nilai molnya harus sama. Ya. Lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan garam berikut. Ya, jadi ada 5 senyawa garam. Larutan garam mana yang dapat membirukan lakmus merah? Berarti si garam tersebut mengalami apa? Hidrolisis parsial basa. Ya. Nah, dari sini kita harus tahu apa itu hidrolisis parsial basa adalah senyawa garam yang asam basa penyusunnya adalah basanya harus basa kuat, sedangkan garamnya penyusunnya asamnya harus asam lemah. Gitu. Ya. Nah, di sini kita tentuin KCl. Siapa asam basa penyusunnya? Dia tersusun dari KOH dan Cl berarti dari HCl. Nah, ini adalah basa kuat, HCl adalah asam kuat. Lalu KCN. Ya, dia tergolong basa kuat, ya. KCN berasal dari basanya KOH dengan Cn itu asamnya HCN. Nah, HCN adalah asam lemah. Gitu. Jadi KCN adalah hidrolisis parsial basa karena menghasilkan ion basa. Nah, lalu untuk CH3COO di sini juga termasuk senyawa hidrolisis parsial basa ya. CH3COO karena menghasilkan
tersusun dari basanya CaOH 2 kali, yang mana dia adalah basa kuat, dan CH3COOH adalah asam lemah. Nah, maka ini adalah campuran yang akan menghasilkan hidrolisis parsial basa juga, ya. Seperti itu, jadi Ibu percepat. Oke, lanjut. Untuk soal selanjutnya adalah nomor 23. Nih. Oke, ini dia. Jika senyawa HCN memiliki Ka sekian, maka derajat keasamannya, nah, kalian harus melihat di sini bukan senyawa HCN, tapi senyawanya NaCN, dan dia adalah senyawa garam. Nah, senyawa garam memiliki konsentrasi sekian dengan volume sekian. Ditanya berapa nilai Ka-nya, ya. Ditanya nilai pH-nya. pH sama dengan min log dari ion H+. Nah, konsentrasi ion H+-nya karena dia garam, dan kita tahu NaCN adalah berasal dari basa NaOH, dan asamnya HCN, jadi dia adalah basa kuat dan asam lemah, berarti ini hidrolisis parsial kuat, ya basa ya, berarti HPB. Oke, karena basanya basa kuat. Lalu mencari rumus hidrolisis parsial basa adalah, konsentrasi OH- sama dengan, kalau hidrolisis pakai akar ya, KW per Ka kali konsentrasi garam. Nah, KW itu di soal seringkali tidak ditulis, nilainya adalah 10 pangkat min 14 per Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 3 kali molaritasnya, yaitu, mohon maaf, Ka-nya 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 4, sedangkan M-nya molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasil perhitungan ini jadinya dicoret duanya 10 pangkat min 14 dengan 10 pangkat min 4, hasilnya 10 pangkat min 10, ketemu 10 pangkat min 3, jadi 1 kali 10 pangkat min 6,5. Begitu. Sorry, ini udah diakarin ya. Apa satuannya? M. Ya. Satu lagi sebelum selesai, nomor 23. Oke, jadi ini deh. Soal nomor 24. Salah satu garam yang dilarutkan dalam air dapat membirukan lakmus merah. Nah, ada soal model seperti ini, tapi bisa jadi dalam bentuk tabel. Garam yang jika dilarutkan dapat membirukan, artinya senyawa garam itu mengalami hidrolisis parsial basa, karena dapat membirukan. Nah, berarti kalau hidrolisis parsial basa, si senyawa garamnya harus apa? Basanya kuat, penyusun asamnya lemah. Nah, di sini untuk K CH3COO. Ya, dia tersusun dari KOH ya dan CH3COO. Ya, jelas. Dia adalah dapat membirukan lakmus merah. Lalu NH4Cl, NH4OH tambah HCl, ya. Dimana di sini yang parsial asam ya. Oke. Lalu yang Na2SO4 ya berasal dari Na, yaitu NaOH, dan H2SO4, ya, keduanya adalah kuat-kuat, basa kuat, dan H2SO4 adalah asam kuat. Maka ini senyawa garam ini tidak mengalami hidrolisis. Maka ketika dicelupkan ke kertas lakmus, dia tidak akan berubah warna tetap. Ya udah, ini jawabannya jadi udah jelas yang A ya. Tinggal disesuaikan. Oke, sepertinya itu aja yang bisa Ibu bahas. Intinya untuk soal PTS tahun ini karena ada buffer dan hidrolisis dalam satu materi, jadi perhatikan mengenai ya, perhatikan tentang rumus pH intinya sama ya. Min log konsentrasi ion H+,
Tapi beda-bedanya kalau dia larutan asam biasa, rumusnya menjadi seperti ini. Kalau